Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nahara ma'asyan lil-bashar wa ja'ala al-laila rahatan lil-anam wa arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Acara yang pertama yakni pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Madrasah, ketiga sambutan acara, keempat acara inti, dan kelima penutup. Di bersada bumi Nusantara, mengemban amanat mencerdaskan tunas bangsa, sambut berwibawa. RAMIMTSMA bahu membahu turut berjuang membangun bangsa bermartabat mulia demi cita-cita. Moto ikhlas beramal, berkarya dan bermoral, ayo tegakkan falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. Moto ikhlas beramal, berkarya dan bermoral, ayo tegakkan falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. Wassalamu ala khairil anam sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah mabadu. Yang terhormat Bapak Sekretaris Dirjen Pendis, dia Bapak Profesor Dr. Muhammad Askar Salim, GP. Ada ansornya betul Pak? MAG, kemudian Ketua Tim 3 di Bidang Pendidikan Madrasah Pak Naim, Kepala Man 1 Kota Yogyakarta, serta Bapak dan Sosialisasi yang terdiri dari para Kepala MIN, MTSN, MA, dan juga para Ketua SERI di masing-masing wilayah, serta tidak terlupakan dari para kasih kabupaten kota, kemudian rekan-rekan dari Bidang Pendidikan Madrasah, dan juga tentu keluarga besar dari Man 1 Kota Yogyakarta yang kami banggakan. Puji syukur alhamdulillah Bapak dan Ibu, hari ini kita diberikan waktu oleh Allah untuk bisa silaturahmi kepada beliau Bapak Sekretaris Dirjen Pendis. Tentu ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak terduga, tidak ternyana, tidak terencana sebelumnya. Kemarin siang ya sekitar jam segini lah ya, hampir sekitar jam 12 ketika saya selesai kunjungan ke MTS berapa besok? MTS 9 ya. Saya kemarin ke MTS 9, pulang itu saya dapat bel bahwa besok akan ada tamu penting. Gitu kan, alhamdulillah ini, dan istimewanya ini Jogja Pak Ses. Hari ini ada undangan, hari ini juga bisa kumpul gitu ya. karena lokasinya kecil gitu. Coba kalau Jawa Tengah butuh waktu seminggu itu undangannya, kalau nggak seminggu nanti protes itu. Kemarin juga gitu Pak. Tentu kewenangan beliau adalah orang kedua di Dirjen Pendis, tentu nanti banyak hal-hal yang bisa kemudian nanti kita mintakan informasi, tapi terkait hari ini khusus tentang zona integritas. Perlu kami haturkan Pak Ses bahwa yang kita undang sengaja para kepala madrasah negeri, terutama yang nanti bisa melakukan kegiatan secara mandiri adalah jenjang MTS dan MA. Untuk jenjang MI ini satkernya ada di Kemenang Kabupaten Kota, sehingga hari ini memang kasih Kabupaten Kota kita undang. Jadi kasih Kabupaten Kota kita undang karena secara struktural adalah pengampu atau penanggung jawab kebijakan-kebijakan yang terkait dengan sekaligus terkait dengan ZI. Belum ada piloting RA negeri gitu ya. Kalau TK kan TK negeri sudah banyak itu ya. Nah, RA itu menempati paling tinggi, ada 200. Ini kemudian kita hadir adalah para kepala dari jenjang MA. MA itu ada 70, ada 15. Kemudian MTSN itu ada 35. Kemudian MI-nya ada 21. Kemudian para ketua ZI di masing-masing madrasah, kemudian juga para kasih kabupaten kota. Nah, Pak Ses yang kami hormati, kami di Bidang Pendidikan Madrasah terkait dengan zona integritas, alhamdulillah beberapa tahun itu kita perjuangan berat Pak Ses.
ada 2 madrasah yang ada 1 madrasah yang jenjang MTS itu sudah 2 kali ikut penilaian tingkat nasional MTSN 9 Bantul. Macam mana? Bumana 2 Kulon Progo. Alhamdulillah bisa lolos itu. Ini cukup menggembirakan karena waktu di MTS itu satu-satunya MTS Indonesia hanya MTS 9 Pak yang waktu itu mewakili untuk di tingkat nasional. Kemudian yang kemarin untuk MA kita kemarin mengajukan 3 DIY 3 apa 4 ya? 3 ya. Kemudian yang lolos adalah di Mandua Kulon Progo. Nah ini tentu momentum yang cukup bagus. Kemudian kita dibersamai oleh beliau Pak Ses untuk nanti bicara tentang zona integritas. Nah ini. Jadi kita ada 5 program unggulan bidang pendidikan madrasah. 1 tentang cyber madrasah. 2 ini Pak Ses kita budaya mutu. Jadi ini sudah selama saya menjadi kabid semenjak 2022 seluruh madrasah negeri tidak saya izinkan nambah rokok Pak Ses. Nah sekarang fokusnya adalah kepada mutu. Terus yang ketiga penguatan moderasi beragama. Ini semenjak Gusmen sampai hari ini dan ini masuk di SKP. Nah yang keempat ini Pak Ses, kita akan melakukan madrasah piloting ZIWBK melalui gerakan Gemoy. Nah Gemoy. Nah ini yang titik pentingnya apa? Setiap wilayah harus ada 1 SMA yang lolos penilaian ZIWBK, yakni standarnya adalah lolos penilaian dari TPI. Nah ini jadi semua nanti kemarin ini sudah mengajukan surat ke kami seluruh madrasah Gunung Kidul untuk tahun 2025 itu kan stunting isu sentralnya, sekarang makan gizi gratis itu ya. Nah Gemoy tadi apa Pak Ses? Nah ini Gemoy, naik lagi Mas. Nah lagi 1 lagi. Nah ini Lucu banget. Gemoy itu singkat dari pelayanan kita di madrasah itu adalah gesit, elegan, mudah, 0 rupiah. Bukan elegan ya, apa efektif ya? Efektif. Apa gesit, efektif, mudah, 0 rupiah dari jajaran Dikmat. Kalau di sini bukan Dikmat, Pak Ses. Cukupin aja. Madrasah Jogja Istimewa dari Jogja untuk Indonesia. Ya Pak, kita pamerkan pada Pak Ses ya. Biar istimewa dari Jogja untuk Indonesia. Hingga madrasah yang kemarin baru 1 dengan Gemoy tadi ini, maka besok akan tambah 5 madrasah karena provinsi kita ada 5 wilayah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Muhammad Askal Salim, GPMAG. Kepada beliau dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ya sama-sama kita hormati Kepala Bidang Madrasah ya, Dikmat ya, pendidikan madrasah, bukan Penmat, Pak Sud. Terima kasih Pak Sud sudah membersamai sejak dari airport tadi pagi. Yang saya majuti juga Kepala Mansabi Yogyakarta selaku saya kemarin. Terima kasih. Para Kepala Madrasah Negeri mulai dari Aliyah, Sanawiyah, Ibtidaiyah yang ada di sini, ibu bapak semuanya, juga tadi ada kasih ya dari masing-masing kabupaten kota wilayah atau wilayah Kemenak. Dan pagi menjelang siang ini saya dapat rawuh bersilaturahim ke Yogyakarta. Ada automatic adjustment. Jadi ya kita negara ASN ya kita Sabina atau apapun yang kita tetapkan. Tentu ada kebijakan-kebijakan besar yang dikehendaki oleh pemerintah pusat. Dan ini kita juga belum memastikan bahwa ini apakah merupakan kalau kita lihat catatan dari tahun 2017 itu mulai dari Kemenak Kota Jogja juga Kemenak Kabupaten Bantul ya, itu WBK
Setelah WBK mereka WBPN. Nah sekarang tahun 2024 ada madrasah gitu kan, yang WBK. Ini menambah semangat lagi, ya. Apalagi sebelumnya tadi disebutkan oleh Pak Kabin sudah ada madrasah Sanawiyah ya, yang sudah katakanlah masuk semifinal kira-kira gitu ya, sudah semifinal. Saya punya keyakinan ini kalau tahun ini bisa digenjot lagi, bisa tembus untuk mendapatkan predikat-predikat itu. Ya. Nah, dalam kesempatan ini kita mengundang semua tim ZI dari madrasah, Aliyah, Sanawiyah, juga termasuk Ibtidaiyah, dalam rangka untuk mendorong ini. Ya. Jogja termasuk yang paling berpotensi untuk menghadirkan zona integritas. Dari sinilah nanti pengalaman-pengalaman itu akan banyak ditimba, dan saya yakin akan sering datang dari wilayah lain ya, wilayah Satker, apakah itu Kanmanak Kota ataupun madrasah yang datang pengen tahu juga gimana persiapan-persiapan langkah penting, karena kita ingin mewujudkan wilayah bebas dari korupsi ya, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kita punya stakeholder, kita punya user dalam hal ini adalah para murid-murid, peserta didik, dan juga orang tua murid. Mereka lah stakeholder utama kita. Dan dalam kerangka itu kita memberikan pelayanan pendidikan dan pelayanan yang menunjang proses pendidikan itu. Di sini tantangannya, karena tidak sedikit yang mengkomplain ya dari para user itu terkait dengan fasilitas, terkait dengan bagaimana menghadapi perlakuan ataupun juga berinteraksi. Itu hal-hal yang kecil yang sebenarnya memberikan pengaruh besar bagi status zona integritas ini. Malah kadang-kadang kalau yang turun itu dari BKN, Kemenpan RB, dari Dumas. Nah ini kalau sudah ada Dumas dan tidak diselesaikan, jadi catatan itu. Ya. Makanya Bapak Ibu selaku kepala madrasah cek lagi, ya. Ada nggak Dumas yang masih nyangkut? Ya. Kalau masih ada, cepat bereskan, selesaikan, sehingga nanti kalau kita perhatikan tahapan-tahapan ya, coba next di slide di tahapan, ini karena waktu kita tidak banyak ya. Tahapan ini kita akan lalui bersama-sama. Kalau tahap 1 itu saya yakin sudah dimulai dari satker masing-masing. Ibu bapak kepala madrasah mulai menyampaikan, mensosialisasikan kepada seluruh stakeholder di bawahnya bahwa kita mau mewujudkan zona integritas di madrasah ini. Saya yakin ini sudah seluruh unit satker yang ada di bawah di Jenpendies. Di situ ada madrasah, di situ ada perguruan tinggi, ya, perguruan tinggi keagamaan Islam, yang semuanya ini akan dilihat kesiapan-kesiapannya, baik itu dari kesiapan tim ZI-nya maupun juga sarana prasarana dan lain sebagainya. Tahap ketiga ini adalah tahap untuk memulai mempersiapkan ya, menghadapi penilaian internal ya. Jadi rapat-rapat, pertemuan tim ZI baik internal maupun termasuk juga hari ini ya. Ini termasuk adalah bagian dari persiapan-persiapan untuk melakukan ya pembangunan ZI. Tahap keempat ini adalah tahap pemantauan dan evaluasi kunjungan. Saya kira daerah Bantul kemarin ada yang dikunjungi oleh tim saya. Mazan kita sebagai kita 50-an ya, jadi dari long list 150 lebih turun menjadi short list 50-an sekian. Lalu nantinya inilah yang kita sampaikan ke tim Itjen, memantau dan mengevaluasi. Nah dari situ ada
sekian yang akan menjadi shortlist. Target kita itu kalau tidak salah 15 yang shortlist, yang nanti akan diserahkan secara total kepada tim Orta di Sekjen yang nantinya akan meneruskannya ke Kemenpan RB. Nah, mudah-mudahan dari Yogyakarta ini banyak yang masuk dalam shortlist itu, ya. Apalagi dengan program Gemoy tadi, Gemoy, gesit, elegan, efektif, mudah, dan nol rupiah. Ya. Jadi O-nya itu nol ya. Gemoy, nol rupiah Yogyakarta. Ada 6 aspek yang harus dipenuhi ya, merupakan ya, punya dokumen-dokumen yang relevan. Kemudian akuntabilitas kinerja, sejumlah kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan itu ada dipertanggungjawabkan, ada laporannya, baik laporan narasi maupun laporan keuangannya. Pengawasan, apakah ada pihak yang ditunjuk untuk melihat semua, mengevaluasi, melaporkan kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan ya dalam di tahun-tahun yang akan datang ya. Jadi proses-proses berikutnya ditingkatkan. Pelayanan publik ini terutama karena memang madrasah ini langsung berhadapan dengan masyarakat, utamanya yaitu peserta didik dan orang tua murid. Penataan manajemen SDM ini juga penting ya, karena bagaimana mengatur guru ya, mengatur flow dari kegiatan-kegiatan. Tadi Pak Kadin juga sudah sampaikan bahwa guru ini tidak langsung ya bertanggung jawab dengan ZI karena memang tugas pokoknya adalah mengajar. Jadi mereka bukan berarti mengabaikan ya, tapi juga ikut serta dalam membackup dalam rangka mewujudkan pembangunan zona integritas. Dan area yang terakhir, manajemen perubahan, ini bagaimana Bapak Ibu selaku pimpinan kepala madrasah membuat semacam kerangka kedepannya seperti apa manajemen perubahan itu dari seluruh aspek, baik dari segi SDM, tata laksana kegiatan. Kontrol ini, yang pengungkit ini bisa kita lakukan, kita bisa kontrol karena masih wilayah kewenangan ibu bapak sebagai kepala madrasah. Ya. Tapi kalau hasil ini adalah persepsi, ya, adalah bagaimana pandangan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang kita berikan kepada mereka. Jadi mereka pun nanti berikan jawaban. Nah, kan kita tidak bisa kontrol itu. Para orang tua murid dikasih briefing supaya nanti kalau ditanya oleh tim penilai internal dan Itjen, tolong nanti jawabannya begini. Wah itu rekayasa itu. Ya susah juga kita mengatur begitu. Kalau pengalamannya orang tua merasa bagus, pasti dia jawab bagus, gitu kan. Tapi kalau ada kekecewaan, dia pasti juga akan menyampaikan betapa dia punya pengalaman. Saya mungkin tidak akan panjang lagi ya, ini sudah lewat jam 12. Coba ke slide tentang timeline-nya, timeline pembangunan ZUWBK. Next. Ya ini ya. Di sini Bapak sekalian lagi ya, kita bisa lihat bahwa saat ini di bulan Januari sampai Februari kita sudah melakukan penilaian pendahuluan. Hasilnya sementara kita proses di akhir bulan ini ya, atau paling lambat awal Maret nanti kita sudah selesaikan semua proses dalam penilaian pendahuluan oleh tim dari Pendis ya. Lalu nanti setelah itu kami usulkan ke Itjen, Inspektorat Jenderal pada bulan Maret calon pilot project untuk WBK dan WBBM. Dari situ kemudian tim penilai internal yaitu Itjen akan melakukan evaluasi pemantauan ya di bulan Maret sampai April. Jadi setelah Lebaran lah mereka akan turun itu mendapatkan alokasi penambahan anggaran ya. Kecuali penambahan anggarannya di efisiensi. Itu yang lolos WBK. Yang lolos WBBM ditetapkan sebagai wilayah
birokrasi bersih melayani ini mendapatkan kenaikan tukin ya sebesar maksimal 50% dari tunjangan kinerja yang berlaku pada tahun berjalan pada anggaran tahun berikutnya ya. Nah itu kami pernah Bali, kantor pernah Denpasar, kantor pernah Jogja, kantor pernah Bantul itu sudah ditetapkan sebagai WWF. Ini kita berharap bertambah terus jumlah WBK WWF di wilayah Kanwil Kemenang Provinsi Yogyakarta, dan kedepannya kita akan bisa lebih baik lagi dalam melayani masyarakat khususnya stakeholder para siswa-siswi kita dan orang tua murid. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak Ibu di acara pada siang hari ini. Syarafna biqaikum jami'an. Kami merasa mulia sekali untuk dapat membersamai Bapak Ibu semua pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan kami. Dan ada sedikit pantun, boleh je? Pantun. Belum. Jalan-jalan ke kota lama, mampir ke kios beli semangka. Marilah kita bersama-sama wujudkan Satker ZIWBK. Ya, saya menambahkan sedikit. Mbah Kakung nggak melupa. Mbah Putri masa opor santen. Menawi wonten lepat nyuwun agunging pangapunten.